Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025, diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 19, dikatakan, Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan buat kita di pagi hari ini adalah sebagian dari cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan atau mengusir roh jahat dari seseorang yang bertempat tinggal di Gerasa. Sebelumnya Tuhan menyembuhkan orang yang dirasuki setan atau roh jahat di tempat itu. Orang yang dirasuki dan yang disembuhkan Tuhan Yesus sendiri memohon kepada Tuhan Yesus supaya dia mengikut dia, supaya dia beserta dengan Tuhan Yesus untuk melanjutkan perjalanan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dikatakan, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Penyembuhan dan pengusiran roh jahat adalah penggenapan nubuat para nabi, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya 65 ayat 4, dikatakan, "Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka." Jadi segala yang diperbuat Tuhan Yesus pada masa hidupnya adalah penggenapan apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Menurut Injil Markus
ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa yang dirasuki oleh roh jahat tersebut memang menolak kehadiran Tuhan Yesus. Dikatakan, apa urusanmu dengan aku? Dikatakan dengan selengkapnya, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Itulah yang dikatakan oleh orang yang dirasuki setan tersebut. Dan yang kedua, dapat kita lihat memang ada kerinduan dan sikap sopan dari orang yang dirasuki setan ini atau yang dirasuki oleh roh jahat tersebut. Dan dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan seterusnya, Yesus anak Allah yang maha tinggi, dari kutipan dari ayat 6 sampai 7. Yang ketiga, dari mana gerangan orang yang dirasuk setan ini dapat mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi yang patut disembah? Tentang cerita yang sama dalam khotbah ini yang dikutip dalam konteks Injil Lukas pasal 8 ayat 2, bahwa Tuhan Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari Maria Magdalena. Mungkin berita pengusiran setan yang merasuki Maria Magdalena mungkin telah tersiar sampai keluar Yerusalem, bahkan Samaria, bahkan ke tempat orang yang bukan tempat orang Yahudi, seperti Gerasa ini. Gerasa itu sudah di luar oleh Israel. Dan yang berikut yang mau kita lihat dari kesaksian dari orang yang dirasuki setan ini, mungkin dia telah merindukan kesembuhan, dan melalui yang diperbuat oleh Tuhan kepada Maria Magdalena ini, dia mempercayai bahwa Allah atau Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi atau Yahweh sendiri. Dengan mendengar kedatangan Tuhan Yesus, dia dan melihat Tuhan Yesus, dia berlari dan menyembah Tuhan Yesus, dan dikatakan seperti yang disebut di atas. Orang yang dirasuk setan ini berkesimpulan bahwa Yesus adalah anak Allah yang patut disembah, karena dia adalah Allah sendiri, atau yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Allah akan datang ke dunia ini dan menjadi manusia untuk menebus manusia. Semua perbuatan roh jahat tidak ada yang baik. Manusia yang dirasukinya adalah sangat menderita, dan dapat kita lihat si penderita tersebut dia menyakiti dirinya sendiri, dan bahkan binatang yang dirasuki oleh roh jahat tersebut seperti babi yang dirasukinya berakhir hidupnya dengan tragis. Itulah yang kita lihat, perbuatan-perbuatan roh jahat itu kepada orang yang atau makhluk yang dirasukinya adalah merusak kehidupan. Dan yang berikut mau kita lihat dari renungan firman Tuhan di pagi hari ini.
Mungkin kita sedang mengalami kesusahan, mungkin kita sedang diuji, dan dengan ujian inilah kemungkinan iblis atau setan datang untuk menghampiri kita dan mau mengatakan kepada kita supaya kita mau mengikut apa yang dia inginkan. Dan yang berikut kita lihat dari renungan ini, dari firman Tuhan yang kita dengar ini, apa yang dikatakan orang yang dirasuki setan ini atau yang dirasuki oleh iblis ini, yang walaupun tidak dikatakan secara langsung, tetapi Tuhan pasti melihat apa yang ada dalam hati dan pikiran orang yang dirasuk setan ini. Dan dikatakan kepada orang yang dirasuk setan ini, dan Yesus mau menyembuhkan dia. Dengan demikian kita datanglah kepada Yesus, arahkanlah perhatian kita kepadanya dan sembahlah dia. Allah yang seperti yang mau merasakan perasaan kita dan penderitaan kita oleh perbuatan si iblis, dan segala kesusahan yang dibuat oleh si iblis itu, Tuhan dapat mengusir dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Marilah kita berlari ke hadapan Tuhan Yesus dan menyembah Dia seperti orang yang dirasuk setan ini. Ingat, hidup orang percaya tidak lepas dari pergumulan. Tetapi ironisnya, pergumulan itu dapat menjadi penyekat hubungan kita dengan Allah. Oleh sebab itu, sebelum sekat itu menjadi semakin tebal, sehingga kita mau dibisiki oleh setan atau si iblis, sehingga kita dapat dirasuki. Dan melalui cara itulah iblis mau mempengaruhi kehidupan kita. Marilah kita melayangkan pandangan kita kepada Tuhan dan mendekatlah kita kepada Tuhan dengan firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan dan meminta Roh Tuhan supaya berkuasa dalam hati kita. Pembaharuan Roh Kudus, moral Allah, tujuan mulia Allah untuk manusia, dan pembaharuan Roh Kudus yang menyebabkan moral Allah tertanam dan terukir dan menyatu dalam kehidupan kita, di dalam prinsip dan sanubari terdalam beriman kita kepada Tuhan. Itu makanya dikatakan oleh penulis Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tundukkanlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari padamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini kehadirat-Mu. Ya Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami mendapat berkat. Engkau memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kami. Dan terutama kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu, yaitu firman yang hidup, firman yang berkuasa. Tuhan, kami sering merasakan kesusahan dan kegelisahan dalam hidup kami ini. Tuhan, tolonglah kami supaya dalam hati kami Roh Kudus-Mu dan firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, supaya hidup kami dalam keadaan damai sejahtera.
Tuhan, bila kami dalam keadaan keberdosaan kami ini, kami menyerahkan segala kehidupan kami dan kelemahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan melalui kuasa firman-Mu, melalui kuasa Rohul Kudus-Mu, supaya kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa untuk meminta penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuhan, sertai kami dalam pekerjaan kami, sertai kami dalam rencana kami, supaya melalui perbuatan-perbuatan kami untuk menampakkan kemuliaan-Mu. Dan begitu juga, ya Allah Bapa kami, bila saudara kami berbeban berat, entah derita apa yang mereka alami, tolonglah mereka dan angkatlah beban mereka, supaya mereka merasakan keringanan melalui pertolongan-Mu. Demikian juga bila ada saudara kami yang mengalami kesakitan, berikan kesembuhan kepada mereka. Dan sanak saudara kami yang jauh dari kami, bimbing dan tuntunlah mereka setiap saat, supaya mereka menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Berkati segala rencana dan pekerjaan mereka, baik di sekolah maupun di pekerjaan dimanapun mereka berada. Hanya melalui tangan-Mu yang kudus memberikan berkat yang berlimpah. Limpahkanlah kepada kami semua kebaikan dari tangan-Mu, supaya kami tetap bersukacita dalam kehidupan kami ini. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.